absen kelas sore. Yang kelas pagi ini kelas sore sudah. Ini adakah Mbak Rosalwa ada? Harus tak cek dulu. Mana ini ya? Salwa ada, Sanina, Yusef, terus Aflaha, dan Mas Rizal. Oke, sip. Baiklah, kalau gitu langsung saya mulai aja. Ini cuman 9, totalnya kan 9 mahasiswa ya. Jadi kalau dibuat 2 kelas sendiri-sendiri kayaknya sayang gitu. Jadi 2 apa istilahnya sendiri-sendiri gitu. Jadi mending saya gabungkan aja sekalian. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Eh, Kalau melihat dari RPS-nya sebenarnya saya di bagian materi MANOVA sama MANCOVA atau lebih ke arah multivariate ANOVA. Seharusnya sudah diberikan sedikit materi ANOVA oleh Prof. Sunarsih. Apakah betul? Ya Bu, sudah. Oke. Kalau yang ANOVA itu kan ANOVA analitik, one way ANOVA biasanya. Nanti ini yang multivariate gitu. Ini saya close, saya share dulu. Oke, untuk materi malam ini mungkin akan refresh sedikit. Ini kontennya untuk hari ini. Sebenarnya ini untuk semua materi saya, jadi saya jadiin satu aja dalam satu slide supaya Anda mudah melihatnya. Yang pertama lebih ke introduction, kemudian ANOVA versus the world, nggak tahu kenapa saya ngasihnya gitu. Kemudian ada one way ANOVA, ada two way ANOVA, ada MANOVA, dan kemudian nanti ada MANCOVA, ada C-nya. Nanti ada sedikit tutorial dan interpretasi hasil. Kalau boleh tahu, apakah sudah diajarin menggunakan salah satu atau salah 2 software oleh Pak Budi atau Prof. Sunarsi? Sudah Bu, dari Prof. Sunarsi pakai SPSS, dari Pak Budi pakai R. Oke, nggak masalah. Nanti untuk tugasnya boleh pakai R, boleh pakai SPSS, atau boleh pakai JSP. Kalau saya pakainya JSP. Tapi anyway, yang penting Anda sudah paham cara memakai softwarenya kan, yang itu yang penting. Nah, ini lebih ke arah interpretasinya gitu. Kapan pakai regresi, kapan pakai ANOVA, kapan pakai yang multivariate dan sebagainya. Nah, yang pertama apa sih bedanya regresi sama ANOVA gitu? Adakah yang
S1-nya statistika mungkin, atau ada yang mau mencoba menjawab bedanya regresi sama ANOVA apa? Monggo Mas Rizal. Yang lain mungkin Mbak Salwa, Mbak Sanina, atau Mbak Rahmalia, oh, kira-kira bedanya apa? Baik Ibu, saya Sanina izin menjawab. Wah, Apakah suara saya masuk nih Bu? aman, aman. Oke, berdasarkan kuliah yang kemarin telah dilakukan, kalau untuk One Way ANOVA itu sebuah penelitian yang menggunakan lebih dari 2 percobaan atau uji, kemudian data yang digunakan itu data random tapi harus berdistribusi normal. Sedangkan untuk analisis regresi yaitu untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksikan melalui variabel independen atau prediktor secara individu atau parsial. Sekian Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih sudah mencoba. Aku sedang mencari programku. Oke, ada yang lain. Itu kan sebenarnya lebih ke arah ini ya, Mbak. Ketentuan atau kualitas datanya gitu. Nah, sebenarnya tuh ada yang lebih mendasar. Mungkin Anda tahu, cuman apa ya, nggak sadar aja. Kadang kan kita gitu ya. Sebenarnya kita udah tahu, tapi oh ternyata gitu toh. Tuh. Eh, mungkin lanjut dulu aja ke nomenklatur. Kan kalau penelitian itu kan atau statistik, sebenarnya penelitian apapun sih ada independent variable atau variabel bebas. Kalau regresi atau regression istilahnya prediktor. Kalau ANOVA biasanya istilahnya vektor. Jadi kalau Anda membaca jurnal terus menggunakan kata vektor atau variabel independent variable, nah itu sebenarnya sama gitu. Ketika dia ngomongnya regresi terus ngomongnya prediktor, itu berarti yang dimaksud variabel bebas. Jadi ini yang slide ini tuh hanya untuk menyamakan persepsi gitu. Dependent variable atau variabel terikat bisa juga disebut respons gitu. Atau target, kadang ada yang bilang target gitu. Sering kali saya bilangnya target. Kemudian ada lagi namanya covariate atau variabel kontrol. Nah, kalau kita sudah biasa dengan kata-kata variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, ini istilah lainnya gitu. Jadi kita akan menyamakan prediksi dulu. Nah, perbedaan mendasarnya analisis atau analisa regresi itu memprediksi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi misalnya lama belajar dengan variabel bebasnya lama belajar, variabel terikatnya nilai UAS atau nilai UTS. Nah, kemudian Anda melakukan sampling atau apa ya, istilahnya data collection ya. Responden 100. Anda tanyain nilai UASnya berapa, kemudian Anda belajar untuk UAS tuh berapa jam. Nah, kemudian Anda tarik regresi pakai SPSS. Nah, itu untuk memprediksi sebenarnya lama belajar sama nilai UAS tuh ada hubungannya nggak sih? Itu apakah lama belajar bisa memprediksi nilai UAS? Nah, itu regresi. Yang kedua, untuk ANOVA itu disebut analisis variasi. Kenapa analisis variasi? Karena dia membandingkan rata-rata atau min pada kelompok, tapi pada 3 kelompok atau lebih. Bukan 2, tapi harus 3 atau lebih. Bedanya apa? Rata-rata kelompok itu berarti prediktornya itu vektornya, kalau ANOVA kan vektor ya. Vektornya itu kelompok gitu. Misal jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan.
Nah, itu kelompok. Tapi kan itu cuma 2. Nah, kurang nggak bisa dong. Atau misalnya kelompok umur, anak kecil, remaja, dewasa, senior atau orang tua. Berarti kan ada 4 kelompok tuh. Kemudian Anda bandingkan dengan nilai UAS. Nah, seandainya mereka suruh ngerjain UAS, nah itu nilainya gimana? Apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok usia? Nah, itu analisis variasi. Kalau dilihat bedanya kayak gini. Regresi itu biasanya digambarkan titik-titik scatter plot, pakainya scatter plot. Kalau yang ANOVA tuh pakainya box plot. Ini istilahnya box plot. Atau kalau di saham itu candlestick kalau nggak salah gitu. Nah, ini responsnya dan ini prediktor. Kenapa gambarnya gini? Karena datanya variabel bebasnya itu bukan nilai, bukan nominal. Kalau nggak salah di SPSS itu kan ada 3 jenis data ya, nominal, ordinal, sama scale. Kalau yang regresi itu berarti dia pakai yang scale. Tolong koreksi kalau saya keliru. Saya agak lupa kalau di SPSS tuh istilahnya apa? Sebentar, tak cek dulu. Data SPSS. Ya, scale, rasio atau interval, ordinal dan nominal. Kalau regresi itu berarti dia yang scale atau rasio atau interval. Jadi misal yang tadi jam belajar ya, jam belajar itu kan ada yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 4,5 jam, 4 seperempat jam, 1,5 jam, 10 jam, 11 jam setengah, 12 jam, 12 jam 50 menit gitu misalnya. Nah, itu kan data interval. Sedangkan yang kelompok umur itu kan data nominal. Nah, itu pakainya ini tadi pakainya ini ANOVA. Berarti ini kelompok umur muda. Ini panahnya saya kayaknya keliru. Nah, ini kan kelompok umur muda, kelompok umur muda, kemudian kelompok umur dewasa, kelompok umur tua, misalnya gitu. Jadi ini kelompok umur, bukan interval. Kalau Anda memasukkannya umur 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah itu mungkin bisa dibuat sebagai prediktor. Nanti analisanya pakainya regresi, bukan ANOVA. Tapi kalau Anda kelompokkan menjadi kelompok umur, berarti pakainya ANOVA. Sebenarnya pembedanya adalah di tipe variabel bebas gitu. Kalau dia interval atau scale berarti pakainya regresi. Udah gitu aja. Kalau ini di running di ANOVA biasanya fail gitu. Nah, kalau yang ANOVA ini harus pakai yang nominal vector. Nah, itu perbedaan mendasarnya. Kalau yang tadi disebutkan Mbak Sanina lebih ke arah kualitas datanya. Itu lebih baik digunakan data yang valid dalam tanda kutip. Itu ada tesnya sendiri. Jadi ini perbedaan dasar regresi dan ANOVA. Kapan kita pakai regresi, kapan kita pakai ANOVA, itu aja. Karena kadang agak sering ini ya, kebalik-balik gitu. Nah, jadi ini ANOVA digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata satu variabel dependen di antara 2 kelompok atau lebih. Gitu. Jadi minimal 2. Kalau di sini menurut ini minimal 2. Nah, ini one way ANOVA, kemarin kan udah ya. Digunakan untuk menentukan apakah satu faktor mempengaruhi variabel respons one way. Oke. Ini untuk contoh kasus di lingkungan. Ini seorang peneliti ingin mengetahui apakah jenis ruang terbuka berpengaruh terhadap suhu udara rata-rata di siang hari. Nah, kemudian peneliti ini mengambil data suhu dari 3 jenis RTH yang berbeda di Kota Semarang. Di sini kan ada RTH-nya taman kota, hutan kota, sama taman atap. Taman atap itu rooftop. Nah, misalnya taman kota Simpang 5,
hutan kota misalnya ke HDTK. Nggak benar sih, tapi ya anggaplah itulah. Atau ada nggak sih taman yang agak rindang? Taman Indonesia Kaya, tahu nggak Taman KB yang dekatnya sekolah pasca yang ke arah depannya SMA 1 itu kan tamannya banyak Tahu. pohonnya. Nah, anggap aja itu. Taman kota katakanlah Sipak 5, taman hutan kota anggaplah Taman KB, taman atap anggaplah rooftopnya apa ya, Luskin gitu misalnya. Nah, ini kemudian Anda mengukur nih di ketiga tempat itu di siang hari suhunya berapa. Biasanya ngukurnya nggak sehari doang, sehari ini, besok, dan seterusnya. Jadi suhu udara rata-rata kan berarti jenis datanya adalah interval, sedangkan yang 3 ini adalah jenis datanya nominal. Biasanya kita ganti 1, 2, 3 atau ABC ya, gitu boleh. Nah, kemudian jadi pertanyaan penelitiannya, apakah suhu rata-rata udara berbeda secara signifikan antara ketiga jenis RTH tersebut. Nah, jadi kita menjalankan one way ANOVA di sini. Variable dependennya bolehlah kita namain temperatur C atau whatever. Temperatur C ini maksudnya suhu dalam Celsius gitu aja sih. Kemudian faktornya adalah RTH yang mana ada 3 kelompok gitu. Jadi kalau digambarin bagan sih kayak gini aja. Kemudian berikutnya ada two-way ANOVA. Ini kita tambahkan variabel. Nah, kalau two-way ANOVA digunakan untuk menentukan bagaimana dua faktor mempengaruhi variabel terikat dan untuk menentukan apakah ada interaksi antara kedua faktor. Jadi gini, kita punya tadi kan ada faktor tipe RTH ya, apakah dia mempengaruhi suhu udara rata-rata. Kemudian kita tambahin faktor lain, waktu pengukuran. Waktu pengukuran tuh misalnya pagi, siang, sore. Kalau kita ngawang-ngawang aja ya, secara logika biasanya kan pagi suhu rendah, siang suhu paling tinggi, kemudian sore suhunya lebih rendah dari siang. Kira-kira kan gitu ya bayangan kita. Jadi bayangan kita kan berarti seharusnya waktu pengukuran mempengaruhi suhu secara signifikan, harusnya gitu dong. Nah, tapi apakah jenis RTH itu mempengaruhi suhu juga gitu? Katakanlah oke, dua-duanya RTH secara independen atau secara mandiri mempengaruhi suhu udara, tapi waktu pengukuran juga mempengaruhi suhu udara. Nah, yang berikutnya, apakah ada interaksi antara ini? Gitu. Jadi ketika menjalankan two-way ANOVA, biasanya hasilnya ada one-way ANOVA masing-masing faktor dan interaksi. Jadi ada 3, kalau ininya ada 2, berarti ini ada 3 apa istilahnya ya? 3 hasil 3 hasil analisa statistik gitu. Misal gini, seorang peneliti ingin mengetahui apakah jenis RTH berpengaruh terhadap suhu rata-rata di siang hari dan apakah waktu pengukurannya juga mempengaruhi gitu. Jadi dia selain tadi mengukur di 3 jenis RTH, dia juga mengukur suhu pagi, siang, sore. Sehingga pertanyaan penelitiannya, apakah jenis RTH dan waktu pengukuran mempengaruhi suhu udara rata-rata atau tidak? Jadi kalau kita lihat secara on a glance, variabel dependennya masih sama, suhu udara, faktornya masih sama, RTH ditambah time of day atau waktu pengukuran. Jadi kira-kira kalau digambar kayak gini. Nah, berikutnya kita punya ANCOVA. ANCOVA itu gini, analysis of covariance digunakan untuk membandingkan rata-rata antar kelompok sambil mengontrol variabel lain atau covariat gitu, covariat atau tadi variabel kontrol gitu, yang kemungkinan mempengaruhi hasil. Jadi gini, peneliti ingin mengetahui apakah kelembaban udara
rata-rata berbeda antara jenis RTH setelah mengontrol pengaruh luas area dan jumlah pengunjung. Misal RTH yang lebih luas, berarti apa kalau di sini case-nya? Taman kota, kemudian hutan kota itu kan lebih luas. Cenderung memiliki kelembaban lebih tinggi. Kemudian RTH dengan pengunjung yang banyak pengunjung bisa menyebabkan kelembaban turun karena aktivitas manusia meningkatkan panas lokal gitu. Kelembaban tinggi itu maksudnya sumuk ya kalau bahasa Jawa. Kalau kelembaban rendah itu berarti kering gitu aja. Jadi pertanyaan penelitiannya, apakah jenis RTH tetap berpengaruh terhadap kelembaban udara setelah mengontrol luas area dan jumlah pengunjung? Nah, di sini peneliti menjalankan ANCOVA, Analysis of Covariance, masih one way, dengan variable dependent kali ini humidity. Kita mau lihat ngukur kelembaban udara. Kemudian kalau misalnya nggak mau kelembaban udara, tapi suhu aja bisa nggak? Ya bisa. Nah, itu kan tergantung objektif dari tergantung objektif penelitian Anda gitu. Tujuan penelitiannya apa? Suhu udara atau kelembaban udara gitu. Kalau di sini itu contoh ini aja sih, ini pakainya kelembaban udara. Kemudian faktornya masih satu, di sini baru RTH aja, tapi dikontrol oleh covariate atau luas area. Jadi yang Taman Simpang 5 luasnya berapa, kemudian apa tadi namanya, Taman Kabi luasnya berapa, sama rooftopnya Luikin luasnya berapa. Kemudian visitor per day. Misalnya Taman Kabi itu lebih ramai daripada Simpang 5 atau rooftop jauh lebih ramai. Nah, apakah dia menyebabkan perbedaan kelembaban udara gitu. Oke, nah yang berikutnya ini yang kalau ini MANOVA. MANOVA tuh multivariate analysis of variance. Digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari satu variabel dependen secara simultan antar kelompok. Nah, kalau kali ini peneliti tertarik untuk melihat apakah jenis RTH berpengaruh terhadap kombinasi dua kondisi microclimate sekaligus, suhu dan kelembapan. Ini kenapa suhu dan kelembapan? Berarti kan sebenarnya penelitian dia secara besar itu ingin mengukur kondisi microclimate gitu. Jadi microclimate sebenarnya ada suhu, kelembaban, sama kecepatan angin. Tapi kalau kecepatan angin anggap aja nggak masuk di scope kita kali ini. Jadi scope-nya microclimate, suhu, dan kelembapan. Nah, sehingga peneliti tersebut mengambil data di 3 jenis, mengukur lagi kan di 3 jenis RTH itu berapa kali pengukuran. Yang diukur kali ini suhu udara dan kelembaban udara. Ini sebenarnya ada alat ukurnya, alat ukurnya jadi satu gitu. Kemudian sehingga pertanyaan penelitiannya menjadi apakah kombinasi suhu dan kelembapan berbeda secara signifikan antar RTH. Ini MANOVA karena variabel dependennya ada lebih dari satu gitu. Makanya namanya multivariate analysis of variance. Faktornya hanya RTH, itu aja. Jadi di sini variabel dependennya temperatur dan humidity. Faktornya hanya RTH. Nah, bisa nggak sih ditambahin lokasi? Bisa. Jadi kan bukan one way MANOVA, tapi jadi two way MANOVA. Berarti kan hubungannya gini, nanti SPSS atau software statistik lainnya dia akan mengukur prediksi RTH terhadap suhu udara, terhadap kelembapan, begitu pula lokasi RTH terhadap suhu udara dan kelembapan udara gitu. Lokasi ini kemarin saya masukin apa ya? Ini ada dummy-nya sih, ada dummy dataset-nya. Nah, ini MANOVA, ini MANCOVA. Banyak banget adik kakaknya. Jadi kayak persaudaraan ANOVA gitu ya. Yang satu dia punya two way, punya one way, punya covariate. Hampir sama kayak ANCOVA, tapi ini multivariate-nya aja gitu. Jadi masih sama seperti yang tadi yang tipe RTH. Kali ini kita tambahkan covariate.
gitu. Sehingga kita dapat membandingkan beberapa variabel dependen sekaligus sambil mengontrol variabel lainnya. Ingat variabel dependen tuh yang ini, yang target gitu. Jadi kalau yang udah kata-kata multivariate itu berarti variabel dependennya lebih dari satu. Kemudian dilanjutkan, peneliti ingin mengetahui apakah jenis RTH tetap mempengaruhi suhu dan kelembapan setelah mengontrol luas area dan jumlah pengunjung. Jadi sebenarnya helikopter view dari penelitian ini tuh peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi microclimate di suatu area gitu. Kenapa ada yang suatu area yang cenderung adem, kenapa ada suatu area yang cenderung sumuk, tapi ada area yang suhunya tinggi tapi nggak sumuk-sumuk banget gitu. Itu ada. Nah, itu yang mempengaruhi humidity sebenarnya. Itu feeling aja sih. Misal di Semarang sama di Surabaya sebenarnya suhunya sama, tapi kenapa satunya rasanya lebih sumuk, satunya enggak. Nah, kalau secara feeling kenyamanan thermal tuh sebenarnya tergantung dari humidity-nya gitu. Kombinasi antara temperatur, humidity, dan sebenarnya kecepatan angin itu juga berpengaruh. Kemudian kalau yang tadi nih misalnya ada lokasi RTH, ini lebih unik lagi sebenarnya. Ini saya asal ngasih aja sih. Misal satunya di Surabaya, satunya di Semarang, satunya di Bandung. Ya jelas beda suhu udara dan kelembabannya. Kalau di Bandung kan kayaknya secara ngawang aja harusnya di Bandung lebih adem dong dari di Semarang gitu. Tapi apakah dia lebih tidak sumuk atau tidak gerah, ya, itu kan yang harus diukur kelembapan udaranya gitu. Jadi itu gambaran dari ANOVA dan yang ada covariate-nya. Nah, kemudian jadi ini key difference-nya lebih ke gambaran besar aja. ANOVA itu berarti nggak ada covariate-nya, dependent variabelnya hanya satu. Kalau ANCOVA sama, dependent variable hanya satu, tapi ada covariate-nya, ada kontrolnya. Kemudian ANOVA itu more than one dependent variable. Jadi variabel dependennya lebih dari satu tanpa covariate. Kalau MANCOVA variabel independennya lebih dari satu sama, tapi ada covariate. Udah itu aja garis besar dari multivariate analysis. Gitu, ya. Sebenarnya lebih ke arah dependent variabelnya ada lebih dari satu. Nah, ini cara menginterpretasikan hasil ANOVA. Ini dia saya bilang tadi ini dummy aja sih. Ini tadi seorang peneliti melakukan pengukuran suhu dan kelembapan udara rata-rata di berbagai jenis ruang terbuka hijau di Semarang. Dia melakukan pengukuran atau perekaman data di 3 waktu yang berbeda. Nah, selain itu, dia juga mencatat jumlah pengunjung yang datang pada saat ia melakukan perekaman data. Jadi dia nongkrongin gitu, masang sensor di Simpang 5, di Taman KB, di rooftopnya Luikin. Kemudian dia juga ngitung visitorsnya berapa. Ini kemungkinan dia lakukan 3 pagi, 3 siang, dan 3 sore. Jadi ini kemungkinan dilakukan 3 hari gitu. Idealnya ya, yang kalau tadi Mbak Sanira menyebutkan apakah datanya reliable, apakah datanya valid. Nah, idealnya dilakukan pada hari dan waktu yang sama. Jadi kita kan mengukur ke 3 RTH gitu. Idealnya dilakukan Anda memasang alat ukurnya tuh di 3 RTH itu secara bersama-sama. Akan tetapi kadang-kadang itu tidak terjadi karena keterbatasan alat. Jadi memang agak sulit gitu. Jadi ini kadang paginya hari apa, ini paginya hari apa, ini paginya hari apa. Itu ada beberapa istilahnya beberapa pendapat ya. Nggak boleh kayak gitu, harus kondisinya sama persis. Nah, biasanya
triknya adalah menyamakan dengan kondisi yang dari BMKG. BMKG. Jadi misalnya ya, nggak boleh satunya diukur Januari, satunya diukur Februari, satunya diukur Maret. Nah, kenapa? Karena kalau Februari kan Xinjia ya, apa namanya, Chinese Imlekan, jadi pas hujan deras. Nah, pasti kan nggak sama hasilnya kalau ngukurnya bulan Juni yang panasnya hot potato atau mentang-mentang kayak gitu. Nah, itu kan nggak bisa. Biasanya itu tadi yang dari BMKG itu lebih ke arah kondisi makro. Ini kan mikro ya, makro climate-nya disamakan. Biasanya gitu. Triknya kalau misalnya keterbatasan alat biasanya kayak gitu. Nah, itu tadi yang urusan valid sama reliable itu biasanya urusan sama pembimbing sih gitu. Tapi nggak masalah, itu apa namanya, intermezzo aja. Nah, ini kalau saya kan pakainya JASP ya, karena gratis, simple as that. SPSS bayar. Katanya sih ada SPSS gratis untuk student, tapi kok saya belum pernah nemu gitu. Jadi saya pakai JSP yang apa namanya, lebih simple. Sebenarnya user interface-nya lebih simple dan apa, gratis gitu. Karena sebenarnya sejauh saya melakukan statistik ya, penelitian itu jarang membutuhkan SPSS, dalam artian gini, SPSS statistika itu kan seringkali digunakan untuk penelitian yang dengan manusia. Jadi misalnya kuesioner, kemudian sebenarnya kuesioner doang sih. Atau mungkin kalau di laboratorium itu juga bisa penelitian dengan variable kontrol yang seperti ini, seperti itu gitu. Kalau saya sebenarnya menggunakan SPSS itu hanya untuk melihat datanya tuh seragam apa enggak gitu, persebaran datanya normal apa enggak. Jadi jarang menggunakan SPSS. Kalau cuman butuh ANOVA, regresi, simple gitu, biasanya saya cukup pakai JSP. Sependek pengetahuan saya, SPSS itu fungsinya jauh lebih banyak. Jadi dicentangin apa, dicentangin ini, dicentangin itu gitu, itu lebih banyak. Tapi kalau JSP agak dipersimpel. Nah, saya coba mencari JSP saya dulu. Give me a moment. Oke, unfortunately JSP saya uninstall. Nggak tahu kenapa, sepertinya apa itu di laptop lama. Ini kayaknya laptop saya lupa kapan ganti laptop, jadi yang JSP-nya hilang. Nanti saya untuk pertemuan berikutnya saya kasih lihat lagi interface-nya untuk JSP. Tapi Anda bisa apa namanya, download sendiri. Itu gratis, nggak kayak SPSS yang berbayar harus di-crack. Jadi dan kompatibel di semuanya, di MacBook, di Windows itu kompatibel. Ini saya ternyata nggak punya softwarenya. Jadi I'm sorry, kita coba lagi minggu depan. Minggu depan, besok ya. Nanti besok pagi saya install lagi gitu. Anyway, ini gambaran dari datanya saya yang mana tadi ya. Nah, yang ini terus dimasukin ke JSP. Ini kan pagi, siang, sore. Sebenarnya kan idealnya jadi 1, 2, 3 itu kan lebih enak gitu. Nah, ini tuh sesimpel itu. Ini kan data. Jadi kalau data tuh tadi yang dipencetnya tuh ini aja, yang ini. Kalau yang mau kembali ke yang ini. Nah, kalau mau analisis tinggal dipencet ini. Nanti kebukanya ini. Kalau Anda lihat kan ini deskriptif. Deskriptif tuh ya paling mean, median, terus standar deviasi dan sebagainya. Kemudian
t-test, kemudian ANOVA, kemudian mixed model, kemudian regresi. Ini yang lebih advance gitu. Jadi menggunakan SPSS bisa juga di hasil pengukuran, nggak hanya yang tadi yang wawancara gitu ya. Ini jadi sekali lagi ini UI-nya. Nah, Anda cukup klik ANOVA, maka aja yang klasikal nih. ANOVA, ada ANGOVA, ada MANOVA gitu. Terus Terus ini data yang tadi tinggal dimasukin aja ke sini sama ke sini. Mana ya gambar? Nah, ini dia. Nih, dependent variable yang ini, terus vektornya yang ini. Oke, maaf saya break sebentar, ini harus ngurus UTBK. Bentar ya. 5 menit aja.
Oke, baiklah kita lanjut. Ini yang berikutnya adalah langkah-langkah interpretasi gitu. Gimana sih bacanya? Ya dibaca aja, nggak bercanda. Jadi yang pertama ada namanya uji homogenitas varians. Apa artinya? Nah itu silakan Anda Google sendiri atau ChatGPT lah suruh jawab gitu juga bisa. Ini atau nama lainnya Levin test. Uji homogenitas itu di mana? Nanti ada di sini. Kemudian kalau P-nya kurang dari 0,05 biasanya asumsi homogenitas terpenuhi, maka kita bisa menggunakan ANOVA standar. Kalau P-nya kurang dari 0,05 maka asumsi homogenitas tidak terpenuhi, maka kita menggunakan ANOVA Welch. Ini yang berikutnya tuh ada namanya post hoc. Post hoc itu sebenarnya untuk mencari pasangan kelompok secara semua pasangan, kemudian kayak dipasang-pasangin gitu loh. Nah, nanti akan saya perlihatkan. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa melihat hasil ANOVA-nya. Ini kok hilang. Nah, ini assumption check di sini. Kalau post hoc test di sini. Ini untuk yang JASP. Kemudian untuk hasil ANOVA seperti biasa ada nilai F menunjukkan seberapa kuat hubungan antar variabel. Biasa satu bersama kayak regresi. Makin besar berarti makin erat hubungannya. Kemudian ada nilai P yaitu kurang dari 0,01. Berarti ada perbedaan signifikan rata-rata variabel terikat di antara kelompok variabel bebas. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada uji lanjut atau post hoc. Nah, ini untuk nanti ya membandingkan semua pasangan, jadi pasang-pasangin. Ini kalau ini ada P-nya berapa, ini kalau ini P-nya berapa. Nah, ini untuk menemukan pasangan mana yang paling berbeda signifikan. Ingat di sini signifikansinya adalah per kelompok. Itu. Per kelompok. Jadi ada yang ini misalnya ini sama ini signifikan. Ini sama ini signifikan. Yang ini dan yang ini tidak terlalu signifikan secara statistik gitu. Kan feeling kita sebagai manusia dengan statistik kan berbeda gitu ya. Nah, ini dia masih tadi. Ini untuk yang ANOVA. Nih, yang tadi tipe RTH terhadap suhu udara. Gitu. Jadi ini dipindah aja dependent variabelnya temperatur, fix faktornya RTH. Ini kalau Anda coba memindahkan humidity ke vector ke sini, nanti dia akan error karena harus datanya nominal gitu. Jadi ketika untuk ANOVA dependent variabelnya tuh harus yang ini loh yang kayak penggaris tuh yang scale. Kalau yang vektornya harus yang nominal. Kalau enggak, kalau misalnya ini dua-duanya yang penggaris ini atau yang interval berarti regresi bukan ANOVA. Udah sesimpel itu aja. Ini tadi ya, ini F-nya seberapa kuat hubungannya dan P-nya. Nah, ini berarti setiap tipe RTH ada perbedaan signifikan antara min atau rata-rata di setiap kelompok ini. Itu membacanya. Ini interpretasi deskriptifnya ya. Ini kan bisa diklik deskriptif nanti. Ini case yang valid berarti ada 10 gitu aja. Hutan kota sekian, taman ini kan minnya ya rata-rata untuk hutan kota minnya 28, taman atap atau rooftop rata-rata suhunya 30, taman kota rata-rata suhunya 32 menurut statistik. Ini standar deviasi kemudian sebagainya. Nah, ini langkah interpretasi berikutnya. Lihat nilai signifikan atau p-value-nya. Kalau kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan yang signifikan rata-rata atau min antar kelompok. Kalau kita lihat tadi. Nah, menurut statistik minnya ini tuh signifikan.
menurut feeling kita mungkin nggak signifikan. Itulah kenapa feeling dan statistik itu berbeda. Gitu. Nah, kemudian ini ya, hasil P-nya kan mendekati 0. Jadi menunjukkan ada perbedaan signifikan suhu udara rata-rata antara ketiga jenis RTH. Gitu. Kemudian nilai F ini menunjukkan tadi ya seberapa besar variasi kelompok dibanding seberapa besar variasi antar kelompok dibandingkan variasi di dalam kelompok. Jadi kalau yang tadi ada gambar saya asal bikin ya kotak gitu. Ini jadi tiap kelompok itu punya variasinya, tapi antar kelompok pun juga ada variasinya gitu. Jadi F tuh menunjukkan gitu. Berarti semakin besar nilai F, semakin kuat bukti adanya perbedaan antar kelompok. Simple as that. Ini ya contoh interpretasi. Nilai F 5, jadi kalau ditulis di teks gitu, misal gini, nilai F menunjukkan bahwa variasi suhu antar jenis RTH jauh lebih besar dibanding variasi di dalam masing-masing jenis RTH. Next, ini uji homogenitas. Ini ini hasilnya ini selain ada tadi ANOVA deskriptif, ada assumption check karena kita cek ini homogeneity test. Di sini P-nya 0,01. Jadi sebelum baca hasil ANOVA kita perlu memastikan dulu ya kalau hasil variannya ini homogen apa enggak. Kalau kurang dari ini berarti dia variannya homogen gitu. Ini contoh interpretasi nilai 0,05 maka asumsi homogenitas tidak terpenuhi sehingga ANOVA Welch yang digunakan posoknya James Howell gitu. Kita kayaknya tuh oke, next. Ini nah ini post hoc comparison-nya. Jadi yang ini tuh mengcompare antar kelompok. Kalau ini kan kelompoknya tadi 3, berarti ada 3. Kalau 4 nanti berarti nambah lagi gitu. Ini hutan kota di-compare dengan taman atap. Hutan kota di-compare dengan taman kota. Taman atap di-compare dengan taman kota. Nah, di sini bisa dilihat ketika namanya Tuki 0,01, 0,01, ini 0,06. Ini membacanya. Ini ya, hutan kota lebih dingin signifikan dibanding taman atap. Maksudnya signifikan itu secara statistik. Jadi rata-rata hutan kota dengan taman atap itu cukup signifikan. Nah, berbeda dengan kemudian ada juga taman kota dan hutan kota dan taman atap. Yang pertama tadi kan hutan kota berarti taman KB sama rooftop Luikin. Mean difference-nya perbedaan suhu rata-ratanya itu adalah 1,94 Celsius. Menurut statistik, secara statistik ini tuh dianggap signifikan gitu. Jadi kalau kita istilahnya Semarang lagi panas-panasnya ketika mataharinya Semarang bersinar cerah, kayak kita kalau mencari adem tuh mending di hutan kota. Kalau pilihannya hutan kota sama taman atap, ya jelas pilih hutan kota. Yang berikutnya kita bandingkan hutan kota dan taman kota. Jadi taman KB sama Simpang 5. Ternyata mean difference-nya 3,27 derajat. Secara statistik ini signifikan gitu. Jadi kalau Anda cari adem, jelas ke Taman KB, jangan ke Simpang 5. Apalagi ketika matahari Semarang sedang bersinar secerah-cerahnya gitu. Yang berikutnya dari post hoc ini tadi dibandingkan taman atap atau rooftop dengan taman kota atau Simpang 5. Jadi ketika Anda diberi pilihan, panas banget nih, kita mau ngadem di mana? Rooftop Luikin atau Simpang 5. Nah, secara statistik itu bedanya cuma 1,33 derajat dan ini tidak signifikan. Jadi Anda mau ngadem di sini ya atau Anda mau ngadem di Simpang 5 atau di rooftop Luikin, hampir nggak ada bedanya.
gitu. Jadi sama-sama sumuk gampangannya gitu. Ya, jadi ini membaca perbandingan post hoc. Ini contoh narasinya. Nah, ini lebih kayak checklist aja ya, gitu. Kemudian analis ANOVA satu arah dengan koreksi Welch dilakukan untuk menguji perbedaan saudara antara ketiga bla bla bla. Kemudian hasil ini menunjukkan ada perbedaan signifikan. Nah, kenapa saya tulis seperti ini? Karena ini kan sebenarnya diambil dari hasil yang tadi sudah kita bahas ya, gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau Anda menulis laporan hasil yang tabel-tabel seperti ini itu tidak menarik gitu. Bukannya tidak menarik ya. Prinsip saya kalau nulis laporan, nulis paper sekompak mungkin. Jadi data-data yang redundant itu tidak perlu ditampilkan. Bukan berarti tidak perlu dilampirkan, tapi tidak perlu ditampilkan di badan laporan. Gitu. Cukup ini saja. Kecuali Anda yang dibandingkan banyak, yang benar-benar satu-satu tadi ya kayak ini satu-satu mau dibahas kayak gini nih, tiap kalimat ini mau dibahas semua, nah itu silahkan ditampilkan dalam kurung tabel ini. Jadi kalau hanya ingin berucap kata-kata saja sebenarnya cukup nilai ini saja gitu. Kemudian uji Levin menunjukkan ini sehingga digunakan uji lanjut berikutnya. Kemudian hasil pos menunjukkan ini. Kalau Anda mau menampilkan tabel, silahkan dalam kurung tabel 1, tabel 1, 2, tabel 3, 1, seperti itu. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa jenis RTH berpengaruh nyata terhadap suhu lingkungan, di mana RTH dengan vegetasi lebih padat dan luas memberikan efek pendinginan yang lebih besar. Nah, ini kan sebenarnya kalau di SPSS atau di statistik kan kita nggak ada kata-kata pendinginan ya, kita hanya pakai istilah temperatur gitu. Temperatur tinggi artinya lebih panas, temperatur rendah artinya lebih dingin. Jadi itulah yang dinamakan menginterpretasikan. Jadi nggak hanya sekedar menjabarkan menjabarkan hasil, tapi juga menginterpretasikan. Kalau di sini kita lihat strukturnya, biasanya ada pembuka, isi, kesimpulan. Biasanya gitu. Ini baru satu section, belum section yang lain. Kemudian ini kita akan mencoba untuk yang kelembaban udara. Pengen nyoba aja yang humidity gitu. Mau diganti yang temperatur juga nggak masalah gitu. Jadi yang berikutnya, peneliti ingin mengetahui apakah waktu perekaman data dan jenis ruang terbuka hijau berpengaruh terhadap kelembapan suhu udara rata-rata di siang hari. Nah, ini tipe RTH, faktor pertama, kemudian faktor kedua, variabel dependennya kelembapan udara. Kalau gini namanya jadi two-way ANOVA. Misalnya ada di sini, two-way ANOVA. Ini tinggal dimasukkan ya, di drag aja apa diklik gitu. Yang ini humidity, dependent variable, vektornya RTH, dan waktu pengukuran. Nyalain aja semuanya. Descriptive statistik, homogeneity test, terus ini homogeneity correction gitu. Tinggal none atau Welch, udah gitu aja. Ini mungkin interface-nya akan sedikit berbeda dengan SPSS gitu. SPSS itu saya bilang memang dia lebih robust. Kalau lebih robust tuh bahasa kerennya, bahasa bayinya lebih bingungi gitu. Dia lebih rumit, lebih kompleks gitu. Nggak ada sih bayi yang bilang kompleks, sebenarnya nggak ada. Anyway, ini untuk hasil two-way ANOVA-nya. Jadi kalau dilihat ya, RTH X time terhadap humidity. Nah, ini ada hasilnya. Ini ANOVA-nya RTH sendiri, ANOVA-nya waktu pengukuran sendiri, dan interaksi antar keduanya. Deskriptifnya, hutan kota di pagi hari, N itu jumlah case-nya diukurnya. Tadi ya, Anda merekamnya, data perekamannya berapa.
Ini min-nya, standar deviasi, coefficient of variance. Next, ini ada plotnya. Sebenarnya ini kalau diklik keluar box plot gitu. Nah, ini yang membedakan antara SPSS sama JSP. Deskriptif plotnya kalau di SPSS itu lebih bisa di-customize. Kalau di sini apa adanya gitu. Jadi ya kayak beli kalkulator, kalau saya bilang software itu kan sebenarnya kalkulator ya. Satunya kalkulator sains, satunya kalkulator bakul gitu kan, kecanggihannya berbeda. Jadi ini yang versi lebih simpel. But anyway, pada case saya, maksudnya dalam keperluan penelitian saya jarang menggunakan, saya jarang butuh SPSS. Kenapa? Karena pada umumnya saya tidak menggunakan kuesioner yang bertanya kepada orang. Jadi nggak butuh ethical clearance. Yang saya butuh untuk running statistik ya ini tadi, hasil-hasil pengukuran gitu. Karena saya sering mengukur suhu, mengukur kelembapan udara, mengukur kecepatan angin pada kondisi makro climate yang berbeda. Jadi itu tetap butuh regresi gitu. Jadi apakah makro climate dan micro climate berpengaruh? Kalau dia berpengaruh secara regresi statistically signifikan, berarti saya bisa menggunakan data itu untuk validasi simulasi saya. Jadi kebutuhan saja gitu. Nah ini interpretasi deskriptifnya. Nih kelihatan ya, hutan kota memiliki kelembapan paling tinggi, rata-rata sekitar 80-an, 80. Taman atap nih sekitar 70 ya 60 atas. Taman kota kelembabannya paling rendah gitu. Hutan kota itu kan berarti tadi taman KB. Kenapa kelembabannya tinggi? Misal karena banyak manusia di situ. Kan kita ini kan sumuk itu kan mengeluarkan cairan ya, sweat gitu, keringat ya, itu kan menambah kelembapan. Kemudian rooftop kelembapannya agak rendah karena mungkin dia di tempat tinggi sering kena angin, jadi kelembabannya turun. Nah, taman kota ini kan berarti tadi Simpang 5 kelembapannya di sini cukup rendah, mungkin karena ya itu tadi Simpang 5 kan kayak lapangan gitu kan, jadi dia sering kena angin langsung. Nah, anginnya ini yang akan membawa uap air sehingga kelembabannya lebih rendah. Itu penjelasan secara singkat, secara simpelnya aja. Oke, next again, ini keluar pingnya kan. Nah, ini kalau yang kita one way ANOVA RTH terhadap humidity, tipe RTH terhadap kelembapan udara itu signifikan. Tuh, ada pengaruh signifikan dari jenis RTH terhadap kelembapan udara. Jadi per kelompok RTH rata-rata kelembapan udaranya itu perbedaannya signifikan. Begitu pula dengan waktu pengukuran. Waktu pengukuran kan pagi, siang, sore. Jadi antara pagi dan siang dan sore itu secara statistik rata-rata kelembapan udaranya itu berbeda secara statistik, perbedaannya signifikan. Akan tetapi ketika kita gabung atau interaksikan, ini P-nya tidak mendekati 0,269 di sini. Jadi tidak ada interaksi secara signifikan antara jenis RTH dan waktu pengukuran. Gitu. Jadi ketika mereka di-cross-kan, itu rata-rata per kelompok terhadap kelembapan udara tidak signifikan. Again, secara statistik, secara feeling beda gitu. Jadi ini ya, baik jenis RTH ataupun waktu pengukuran masing-masing secara mandiri, jadi one way ANOVA mempengaruhi kelembapan udara. Tapi jenis RTH tidak tergantung waktu pengukuran, jadi nggak ada efek interaksi gitu. Nanti kita lihat di post test, post hoc-nya. Nih, nilai F-nya sekian nih.
Berarti sebenarnya nggak kuat-kuat banget hubungannya. P-nya sekian. Oh sorry, ini uji homogenitas. Saya salah lihat. Ini F-nya cukup tinggi. Sorry. Ini uji homogenitas. P-nya sekian. F-nya sekian. P-nya sekian. Karena P-nya lebih dari 0,05, maka varian antar kelompok homogen. Artinya centangnya yang ini. Gitu. Jadi kalau yang tadi nggak homogen, centangnya yang ini. Homogen nggak homogen apa? Sepertinya Pak Budi dan Prof. Sunarsi sudah menjelaskan tadi ya, varian homogen dan homogen itu apa. Oke, next, post hoc-nya. Nah, ini post hoc-nya. Ini hasil ANOVA-nya, maka post hoc yang digunakan ini untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Tadi again ini dan ini dan ini gitu. Kemudian ada analisis Tukey membandingkan setiap pasangan. Oke. Ini post hoc-nya. Ini post hoc comparison. Sebentar. Ada yang ini post hoc comparison yang per satu-satu jadi kayak ANOVA. Nah ini yang menarik, pagi, siang, kemudian pagi sore dan siang sore. Itu bacanya. Bukan pagi sore masakan Padang, bukan ya. Nih kelembapan pagi lebih tinggi dari siang hari. Mana ya? Pagi lebih tinggi dari siang hari. Oke. Kemudian siang hari memiliki kelembapan terendah. Kemudian sore hari kelembabannya naik lagi dan tidak jauh berbeda dari pagi hari. Berarti ini kan secara statistik tidak signifikan gitu. Ya, kelembapan udara menurun pada siang hari, mungkin karena suhu naik dan udara kering, lalu meningkat kembali saat sore hari. Jadi ini kalau dilihat grafik begini. Nah, jadi yang pagi setinggi ini, yang siang segini, yang sore segini. Gitu. Menurut statistik, pagi dan siang cukup signifikan, siang dan sore sangat signifikan, tapi pagi dan sore tidak terlalu signifikan. Gitu. Again, karena membacanya rata-rata. Gitu. Nah, ini yang post hoc berdasarkan interaksi RTH dan waktu. Hutan kota pagi, taman atap pagi di sini. Nah, di sini kelihatan misalnya ya, hutan kota pagi dan hutan kota di siang hari, nih tukinya ya, kelembabannya itu nggak signifikan. Nih perbedaannya cuma segini. Secara statistik dia perbedaan kelembapan di pagi dan siang hari di hutan kota itu nggak signifikan. Jadi pagi sama siang di Taman KB sama-sama sumuk gitu misalnya. Itu cara membacanya ini. Monggo dibaca sendiri karena ini banyak sekali. Jadi ini bisa digunakan untuk Anda melihat signifikansi di mana. Nah ini lagi ya, hutan kota pagi sama sore nih, malah tukinya 1 ini makin tidak signifikan gitu. Jadi ini biasanya untuk mencari signifikansi dari kelompok. Nah itu kan tergantung dari penelitian Anda gitu. Misalnya tentang hubungan kadar pH, hubungan kadar mineral dalam suatu danau atau apa. Nah, itu kan tergantung dari ranah penelitian Anda gitu. Tapi ini contoh cara menginterpretasikannya gitu ya. Jadi meskipun RTH dan tiap waktu punya nilai kelembaban berbeda, signifikan secara statistik, tapi cara perubahan kelembapan sepanjang waktu tidak cukup berbeda antar RTH untuk disebut sebagai interaksi signifikan gitu. Jadi kalau sendiri-sendiri rata-rata antar kelompok signifikan, tapi begitu diinteraksikan tidak signifikan. Jadi gitu membacanya. Oke, nih. Kenapa di post hoc banyak ada hasil yang signifikan? Ini ANOVA utama menguji apakah ada interaksi atau efek utama gitu. Misalnya ini P dari RTH ini lebih dari 0,5, tidak cukup bukti bahwa pola antar faktor berbeda secara sistematis.
Jadi dilakukan post hoc untuk melihat pasangan-pasangan tertentu. Misalnya hutan kota pagi sama teman kota siang itu signifikan apa enggak. Ya, ini saya pakai versus biar lebih keren aja. Kemudian beberapa perbandingan bisa signifikan karena nih ya, nilai rata-rata mereka jauh berbeda secara statistik. Tapi belum tentu ada pola interaksi secara keseluruhan. Tadi kalau dilakukan two-way ANOVA, interaksi antara jenis RTH dan waktu itu tidak signifikan secara statistik. Tapi ketika dilihat satu-satu itu ada yang signifikan. Again, perbedaan rata-rata antar kelompok gitu. Jadi membacanya begitu. Sering lupa. Ini contoh interpretasi grafik. Ini yang taman kota RTH terhadap humidity. Nah, ini tadi ya time of day, waktu pengukurannya. Yang titik putih ini, ini pagi, sini pagi, dan sini pagi. Kemudian yang bola hitam siang, yang kotak sore gitu. Ini cara membaca komponen grafik two-way ANOVA. Biasanya grafik di JSP itu bentuknya kayak gini. Sumbu X horizontal, faktor pertama, ini RTH kan. Sumbu Y-nya humidity. Kemudian garis atau simbol ini faktor kedua, waktu pagi, siang, sore gitu. Ini kalau lihat yang hutan kota ya, antara pagi dan sore kan mepet gini. Nah, itu kan berarti kan nggak signifikan perbedaan rata-ratanya gitu. Biasanya gini, jadi setiap titik menunjukkan rata-rata kelembapan udara untuk kombinasi tertentu gitu. Next, rangka interpretasi. Apakah berpotongan? Di garis antar kategori waktu berpotongan berarti ada interaksi antar faktor gitu. Tapi ini banyak yang tidak berpotongan. Jadi ini jelas tidak ada interaksi gitu. Artinya pengaruh RTH terhadap kelembapan berbeda-beda tergantung waktu. Jika garis tidak berpotongan atau hampir sejajar berarti tidak ada interaksi signifikan. Simple as that. Jadi misalnya nggak mau baca hasil angka-angkanya tadi ya deskriptifnya, mau bacanya ini aja box plot, kok box plot, ini kok box plot sih namanya apa? Ini grafik apa, saya kok nggak tahu namanya. Anyway, kalau mau baca dari grafik tuh caranya gini. Ini berarti kan ini nggak ada yang berpotongan ya, cuman ini nih, ini malah nempel, ini kan makin kelihatan nggak signifikan gitu. Jadi hampir nggak ada interaksi gitu. Nggak masalah, ini bukan hal yang buruk ya. Ini kan statistik itu kan sebenarnya hanya menunjukkan apa ya, kayak tadi standard deviation, kemudian signifikansi antara kelompok, kemudian apakah memprediksi atau tidak. Kalau nggak memprediksi ya berarti ya sudah begitu. Gitu. Jadi nggak ada benar salah dalam statistik. Terus kalau nggak ada interaksi signifikan berarti saya salah dong? Belum tentu, karena kan Anda mau mencari jawaban dari suatu pertanyaan penelitian gitu. Jadi don't think about right or wrong, tapi interpretasi aja gitu. Jadi dalam grafik ini garis antar waktu pagi, siang, sore nggak berpotongan gitu. Jadi mendukung hasil ANOVA bahwa interaksi RTH dan waktu pengukuran tidak signifikan gitu. Jadi nyambung. Oke. Kemudian amati jarak garis vertikal. Ini efek faktor utama RTH. Semakin tinggi garis pada sumbu Y berarti semakin tinggi rata-rata kelembapan, obviously. Nih, terlihat bahwa hutan kota selalu memiliki nilai kelembapan tertinggi, diikuti taman atap. Ini menunjukkan ada pengaruh utama RTH terhadap kelembapan udara. Jadi ini cenderung per kelompok ada trennya. Jadi gini, misal ya, interaksi yang dimaksud interaksi di sini apa? Ini ibarat kita alternate universe. Katakanlah misal di hutan kota itu kalau pagi
tinggi, kalau siang rendah, kalau sore rendah, misal gitu. Akan tetapi seandainya taman atap dia ada tren yang lain, kalau dia pagi rendah, taman atap ya, taman atap misalnya pagi rendah, siang tinggi, sore rendah, nah berarti kan nanti ada garis yang begini atau garis yang ini atau begini gitu. Nah itu kan akan berpotongan, berarti ada interaksi. Jadi misalnya gini, aku mau nyari adem nih. Kalau di taman kota ademnya cuma pagi sama sore. Tapi kalau di taman atap ademnya pagi sama siang, sore enggak gitu. Jadi waktunya mempengaruhi itu berarti ada signifikansi apa interaksi gitu. Jadi kalau itu yang dimaksud interaksi ya. Jadi kalau ada 2 faktor, kalau sendiri bagaimana, kalau berdua bagaimana, kalau diinteraksikan bagaimana gitu. Apa ya contoh yang lebih konkret, misal ini yang saya ukur bukan time of day, misal yang saya ukur lokasi Semarang, Bandung, sama mana ya yang agak ekstrim, Karimun Jawa gitu. Sama-sama diukur pagi, tapi yang satu hutan kotanya rendah, satu hutan kotanya tinggi, satu hutan kotanya lebih tinggi lagi. Nah, itu berarti nanti kemungkinan akan ada pengaruh dari tadi lokasi sama jenis RTH gitu. Seandainya misalnya gini, kalau di Bandung itu dinginnya di hutan kota. Kalau di Semarang dinginnya di taman kota, tapi kalau di Karimun Jawa dinginnya di rooftop gitu. Nah, itu berarti itu kemungkinan akan ada interaksi gitu. Itu contoh ngawur, contoh apa ya, alternate universe aja gitu. Makanya itulah gunanya ada statistik untuk membuktikan kebenaran secara objektif gitu. Kemudian yang ini jarak antar titik antar nih pagi, siang, sore nih. Jika posisi titik berbeda jauh, berarti waktu pengukuran juga mempengaruhi kelembaban. Nah, di grafik ini tertinggi di pagi sore, lebih rendah di siang hari pada semua jenis RTH. Maka time of day signifikan gitu. Kemudian lihat konsistensi pola. Semuanya arahnya menurun nih. Nggak ada yang begini, nggak ada yang begini gitu. Nah, berarti ini menunjukkan tidak ada interaksi gitu. Karena nggak ada perubahan antar waktu. Jadi kalau arahnya sama itu kan berarti kan tadi hampir sejajar ya. Nah, itu berarti kemungkinan nggak ada interaksi. Udah sesimpel itu aja. Oke. Ini contoh narasinya bisa Anda baca sendiri. Contoh kalimat aja ya kalau di apa namanya Anda melaporkan suatu laporan karena kan sebenarnya kalau kita running SPSS terus kita laporkan tabelnya gitu aja nggak semua orang paham gitu, nggak semua orang paham statistik. Terus ini apa artinya? Ini apa artinya? Terus ini maksudnya gimana gitu. Jadi jelas kita perlu menginterpretasikan secara naratif. Nah, ini contohnya aja bisa Anda baca sendiri, nanti saya kasih PDF-nya. Jadi kalau ada pertanyaan yang ingin dilayangkan di pertemuan berikutnya, monggo. Gitu. Ini untuk MANOVA. Ini saya cek dulu ada berapa slide. Takutnya overtime. Oke, mungkin yang astagfirullahaladzim. Ini tadi yang terakhir. Nah, ini untuk yang MANOVA mungkin kita lanjut ke pertemuan berikutnya aja. Sambil kalau misalnya Anda mau lebih awal boleh kayak habis maghrib gitu. Nanti absennya agak terakhir nggak masalah gitu ya. Silakan kalau mau besok saya Jumat kan agak free sebenarnya, jadi habis maghrib juga bisa. Boleh kalau mau habis maghrib nanti bilang Mas siapa ya mau ya koordinatornya Mas Rizal ya. Nanti tinggal sampaikan Mas Rizal misalnya yuk mulainya gasi aja biar nggak kemalaman gitu. Jadi
boleh, nggak masalah, saya agak free besok. Nanti kita lanjut yang MANOVA dan interpretasinya. Sambil saya download dulu JSP-nya. Oke, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang tentang tugasnya. One moment. Tugas Nora. Windows. Ya, ini. Oke, jadi tugasnya adalah analisis ANOVA dan MANOVA pada kasus ilmu lingkungan. Nah, ini objektifnya jelas, mengidentifikasi masalah lingkungan yang relevan dan dapat dianalisis secara statistik ya, bukan kualitatif. Nah, itu beda cerita gitu. Silahkan Anda melakukan analisis ANOVA dan MANOVA. Kalau mau dikasih covariate, nggak usah nih, nggak apa-apa. Ini aja, ANOVA MANOVA aja. Menggunakan perangkat lunak statistik yang Anda nyaman, gitu. Mau SPSS, mau R, mau Python, mau apa ya, JSP, Minitab, bahkan Excel pun ada. Excel tuh ada ANOVA-nya loh, gitu. Tapi mungkin yang uji-uji lain itu harus masukin formula sendiri gitu. Jadi tugas objektifnya tadi menginterpretasikan hasil analisis statistik dan menarik kesimpulan ilmiah dan menyusun laporan penelitian sederhana berbasis data. Jadi deliverable-nya, output-nya laporan. Udah kayak bikin laporan biasa aja gitu, ada nama NIM tugas apa gitu. Kemudian nah ini deskripsi tugasnya. Anda diminta mencari atau menyusun dataset, boleh data real dari penelitian yang sudah pernah dilakukan atau pengukuran yang sudah pernah dilakukan, atau dari jurnal atau dari sumber terbuka atau data dummy yang Anda buat sendiri gitu. Yang jelas dapat dianalisis menggunakan ANOVA dan MANOVA. Ingat kriterianya kelompok, bukan interval. Jadi kalau bisa kelompok gitu. Kemudian temanya harus relevan ya dengan ilmu lingkungan, kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah, efisiensi energi, pencemaran, limbah padat, limbah cair, perbandingan emisi antar area, pertumbuhan tanaman di berbagai kondisi, anything yang hubungannya dengan ilmu lingkungan dan mungkin ada hubungannya dengan pekerjaan Anda atau background S1 Anda gitu. Jadi up to you data dummy-nya, make sure bisa di running. Meaning biasanya kalau nggak bisa di running tuh kadang karena kurang banyak, gitu bisa. Ada yang cukup, biasanya kan berapa faktor kali berapa itu adalah jumlah minimal yang dibutuhkan suatu software statistik untuk bisa running running analisis gitu. Ada minimal datanya. Jadi misal Anda bikin banyak kelompok, tapi datanya cuma 2, dia hanya merekam 2, nah itu biasanya statistik nggak mau ngitung gitu. Bukan nggak mau, nggak bisa aja. Kemudian ini pemilihan dan deskripsi dataset. Pilihlah dataset dengan minimal 3 variabel bebas. Kemudian atau independen. Jadi yang faktornya itu untuk memungkinkan analisa multi-way. Lagi berupa data nominal, jangan lupa. Kemudian 1-3 variabel dependen atau respon, datanya skala. 1 nggak apa-apa, 2 nggak apa-apa, 3 takutnya overwhelming. Gitu. Semakin banyak data atau semakin banyak statistik yang dijalankan, berarti semakin banyak narasi. Gitu. Kemudian jelaskan sumber datanya, misal survei, laboratorium, data sekunder, data simulasi, data dummy, gitu. Jika data dummy, jelaskan data dasar asumsi atau logika pembuatan data, biar lebih ilmiah aja. Gitu. Kemudian, lakukan analisis ANOVA MANOVA. Nih, contoh ya, ini contoh. Pengaruh kadar DO antara 3 lokasi sungai. 3 lokasi kan berarti kadar DO-nya kan interval, 3 lokasi berarti kelompok gitu. Kemudian lokasi dan musim terhadap kadar ini, kemudian
pengaruh jenis lahan terhadap beberapa parameter kualitas air, pH, DO, BOD, dan sebagainya. Kemudian two-way MANOVA gitu. Artinya boleh ANOVA, boleh MANOVA, boleh one way, boleh two way. Kemudian gunakan sumber statistik jelas. Tampilkan hasil analisis berupa tabel ANOVA MANOVA, nilai F, p-value, dan interpretasinya gitu ya. Again, kemudian jelaskan makna ini. Jika signifikan uji lanjut POSHOK, jangan lupa kaitkan dengan konteks lingkungan. Kemudian kesimpulan, jangan lupa kesimpulan. Kalau mau dikasih pertanyaan penelitian atau hipotesa, boleh. Jadi kesimpulannya adalah hipotesa diterima atau ditolak gitu. Again, nggak ada benar salah. Kalau Anda berhipotesa ada pengaruh, hasilnya nggak ada pengaruh, ya sudah memang itu hasilnya gitu. Tadi apa ya? Oh ya, untuk pertanyaan dan hipotesa. Dalam penelitian, terutama yang menggunakan statistik, yang ada hipotesa, kalau sudah menyatakan pertanyaan penelitian, berarti nggak usah hipotesa. Kalau sudah menggunakan hipotesa, nggak usah pertanyaan penelitian. Beda itu apa bedanya? Sama. Jadi, contoh pertanyaan penelitian, apakah ada pengaruh A terhadap B? Itu sama dengan hipotesa. Ada pengaruh A terhadap B. Sama. Yang satunya kata kalimat tanya, yang satunya kalimat berita. That's all. Jadi pilih salah satu format. Itu masalah formatting aja. Nggak ada salah benar gitu. Silahkan digunakan. Jadi jangan double-double gitu. Ini aja atau ini aja. Silahkan, itu kebebasan Anda. Kemudian strukturnya jelas. Judul, analisis pengaruh ini terhadap kualitas air menggunakan MANOVA. Abstrak gitu. Kemudian latar belakang, tujuan, manfaat, hipotesis gitu ya. Hipotesis atau pertanyaan penelitian. Metodologi, ini latar belakang atau permasalahan lingkungan nggak usah yang sepanjang ayat ya, cukup kenapa Anda melakukan itu aja. Misal tadi pengaruh BOD atau pengaruh di rawa pening gitu. Bisa ya udah latar belakangnya tentang rawa pening gitu aja. Kemudian metodologi, deskripsi datasetnya tadi ya, sumber, terus pakai data dummy, dapatnya gimana, analisa yang akan dilakukan, perangkat lunak yang digunakan. Hasil tabel boleh. Ini hasil tabel itu cukup hasil ujinya aja, nggak usah yang di SPSS atau JSP di copy paste. Nah, jangan gitu. Jadi dibuat di tabelnya di remake, di redo gitu. Kemudian hasil post-hoc, interpretasi jelas keterkaitan dengan hasil atau teori studi terdahulu. Nah, ini berarti dimasukkan di latar belakang gitu. Kesimpulan jelas, rekomendasi jelas. Daftar pustaka kalau ada tolong dikasih. Ini ya lampirannya. Jadi yang output langsung screenshot atau yang bisa diekspor itu dataset, itu masukkan ke lampiran. Jangan di badan penelitian nih. 1 sampai 6 itu kan badan 1 mungkin cover ya. 3 sampai 6 itu kan badan penelitian. Jadi kalau bisa jangan dimasukkan ini gitu. Jadi badan penelitian itu hanya menunjukkan hasil saja atau apa yang ingin Anda sampaikan. Kalau Anda ingin menambahkan, boleh dilampirkan. Jadi kalau ada lampiran harus gini di di badan penelitiannya. Adapun dataset dari penelitian ini dapat dilihat di lampiran 1. Adapun hasil hasil analisa statistik menggunakan SPSS dapat dilihat di lampiran 2. Jadi tabel yang aslinya SPSS, aslinya R itu masukannya ke lampiran. Yang di badan penelitian itu berarti tabel yang sudah rapi gitu aja. Oke. Ini ya formatnya. Batas pengumpulan sebenarnya ini 1 hari sebelum ada presentasi. Yang kelas sore kan tanggal 21 ya April, jadi ngumpulinnya tanggal 20. Jadi saya bisa sambil baca. Yang satunya tanggal
yang satunya sorry guys, 22 ya, 22 pagi. Nah berarti tanggal hari sebelumnya gitu aja. Ini kan aslinya diupload ke MS Teams, cuman kok saya tidak menemukan channelnya ya. Jadi nanti boleh lewat Mas Rizal, boleh melewat Mas Rizal, mungkin bikin Google Drive itu nggak apa-apa gitu. Jadi nanti saya cek dari situ aja. Oke, apakah ada pertanyaan sejauh ini atau yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Sudah cukup jelas, Bu. Oke, sip. Nanti PDF-nya saya kirimin ke Mas Rizal ya. Ya, Bu, terima kasih. Oke, baiklah sekian dari saya. Tadi ya kalau mau mulai lebih awal kabarin aja gitu, habis maghrib gitu misalnya. Oke, baiklah sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa besok malam. Sampai jumpa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, welcome.